Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam cita-cita. Rahmat. Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sisi, Bapak Sumarno, SPD MPD. Yang saya hormati, Ibu Nyi Cafurdi, SPD MPD, selaku Guru Pembimbing mata pelajaran bahasa Inggris. Serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk berkumpul hari ini. Kesempatan ini tentu bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan ruang refleksi bersama untuk membicarakan satu hal yang sangat menentukan arah hidup kita ke depan, yakni pendidikan. Hadirin yang berbahagia, pendidikan pada hakikatnya bukan hanya soal angka, bukan hanya soal nilai, ataupun bukan hanya soal benda. Pendidikan adalah proses panjang untuk membentuk manusia yang jujur, adil, kritis, dan bertanggung jawab. Pendidikan adalah cara sebuah bangsa menyiapkan generasinya agar mampu menghadapi masa depan dengan pengetahuan, karakter, dan keberanian. Pendidikan juga merupakan janji negara kepada generasi mudanya, janji bahwa setiap anak, tanpa melihat latar belakang ekonomi, tanpa melihat latar belakang daerah asal, maupun kondisi sekolahnya, memiliki hak yang sama untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan seharusnya lahir dari niat baik, perencanaan matang, dan rasa tanggung jawab yang baik. Namun, masalah muncul ketika kebijakan pendidikan dibuat secara tergesa-gesa, tanpa persiapan yang memadai, tanpa arah yang konsisten, dan tanpa keberpihakan yang jelas. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan tidak hanya gagal mencapai tujuan, tetapi juga berpotensi melukai rasa keadilan dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan itu sendiri. Hadirin sekalian, tes kemampuan akademik atau PKA adalah salah satu kebijakan pendidikan yang perlu kita sikapi secara kritis dan jujur. PKA diperkenalkan dengan tujuan yang pada dasarnya baik, yakni menciptakan sistem penilaian yang lebih objektif, meningkatkan kualitas seleksi pendidikan tinggi, serta mengurangi ketergantungan pada nilai rapor yang memang selama ini memiliki standar berbeda-beda antar sekolah dan antar daerah. Secara konsep, tujuan tersebut layak untuk diapresiasi. Banyak pihak sepakat bahwa sistem penilaian pendidikan kita memang membutuhkan pembenahan. Namun persoalannya, sebuah kebijakan tidak hanya dinilai dari niat awalnya, tetapi juga dari kesiapan dan dampaknya di lapangan. Dalam pelaksanaannya, TKA justru menimbulkan berbagai polemik. Polemik ini bukan muncul karena masyarakat menolak evaluasi ataupun takut terhadap ujian. Polemik ini muncul karena kebijakan ini dijalankan dengan persiapan yang minim, komunikasi yang tidak jelas, serta aturan yang sering berubah-ubah. Hadirin yang saya hormati, persoalan paling mendasar dari TKA adalah lemahnya persiapan kebijakan di skala nasional yang seharusnya dirancang melalui kajian yang mendalam, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta diuji melalui simulasi yang matang. Kebijakan pendidikan tidak bisa diterapkan secara mendadak karena dampaknya langsung dirasakan oleh jutaan siswa, jutaan guru, bahkan jutaan sekolah. Namun kenyataannya, TKA hadir secara tiba-tiba. Sekolah dipaksa menyesuaikan diri dalam waktu singkat, guru pun kebingungan menentukan arah pembelajaran,
karena tidak adanya panduan yang benar-benar jelas. Sementara itu, siswa harus belajar dan mempersiapkan diri dalam suasana penuh ketidakpastian. Banyak sekolah tidak mengetahui secara pasti standar materi, bentuk soal, maupun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui TKA ini. Bahkan, hingga mendekati pelaksanaan, informasi yang beredar seringkali berubah dan tidak seragam. Dalam situasi seperti ini, TKA justru kehilangan fungsinya sebagai alat ukur yang adil dan justru berubah menjadi sebagai kecemasan bersama. Hadirin sekalian, masalah berikutnya adalah ketidakkonsistenan pemerintah dalam menyampaikan dan menjalankan kebijakan. Di satu sisi, pemerintah menyatakan bahwa TKA bukan penentu utama kelulusan dan bukan satu-satunya faktor seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Namun di sisi lain, sistem seleksi tetap memberikan bobot yang besar pada hasil TKA. Dengan pernyataan yang berubah-ubah, aturan yang tidak tegas, serta komunikasi publik yang tidak selaras, membuat masyarakat menjadi bingung. Ketidakkonsistenan ini bukan sekedar persoalan teknis, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap negara. Ketika kemudian negara tidak mampu memberikan kepastian, maka yang paling dirugikan adalah peserta didik itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, siswa tidak lagi diposisikan sebagai subjek pendidikan yang harus dibimbing dan harus dilindungi, melainkan sebagai objek dari kebijakan yang ragu-ragu dan belum matang. Hadirin yang berbahagia, tidak mengherankan apabila pelaksanaan TKA kemudian dinilai belum mampu menghadirkan rasa keadilan. Alih-alih menjadi alat pemerataan, TKA justru berpotensi memperlihatkan kembali ketimpangan lama yang selama ini belum terselesaikan. Siswa dari daerah dengan fasilitas-fasilitas terbatas harus bersaing dengan mereka yang memiliki akses bimbingan belajar mahal, pelatihan intensif, dan dukungan teknologi yang lebih baik. Namun, di tengah berbagai kritik tersebut, kita juga harus bersikap jujur dan objektif. Akan sangat tidak bijak jika kita sepenuhnya menutup mata terhadap potensi manfaat yang sebenarnya dimiliki oleh tes kemampuan akademik. Masalah utama TKA bukan terletak pada gagasannya, melainkan pada cara kebijakan ini dikelola dan dijalankan. Hadirin sekalian, salah satu manfaat utama TKA adalah sebagai alat pemerataan kemampuan akademik secara nasional. Selama ini, negara kesulitan memperoleh gambaran yang benar-benar objektif tentang capaian akademik siswa karena standar penilaian antar sekolah yang sangat beragam. Nilai rapor seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan yang sesungguhnya. Dengan TKA yang dirancang secara adil dan terstandar, pemerintah dapat melihat dengan lebih jelas daerah mana yang membutuhkan perhatian khusus, mata pelajaran apa yang paling lemah, serta kesenjangan apa yang harus segera ditangani. Data ini sangat penting, bukan untuk memberi label ataupun untuk menyalahkan, melainkan untuk menyusun kebijakan yang berbasis kebutuhan nyata. Selain itu, TKA juga berpotensi mendorong kejujuran dalam sistem penilaian sekolah. TKA dapat menjadi alat pembanding yang sehat terhadap nilai rapor. Ketika kemudian nilai rapor yang tinggi tidak sejalan dengan hasil TKA, hal tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki progres pembelajaran. Bukan alat untuk menghukum ataupun untuk menyudutkan suatu pihak. Jika digunakan dengan bijak, TKA dapat mendorong sekolah untuk fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, bukan sekedar mengejar angka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membangun budaya akademik yang lebih jujur, lebih sehat, dan lebih bertanggung jawab. Hadirin yang saya hormati, lebih jauh lagi, TKA juga dapat dimanfaatkan sebagai alat evaluasi kebijakan pendidikan itu sendiri.
Hasil TKA seharusnya tidak berhenti pada pengumuman nilai ataupun pengumuman peringkat, tetapi dianalisis secara menyeluruh untuk menilai efektivitas dari kurikulum, dari metode pembelajaran, serta kesiapan tenaga pendidik. Dengan demikian, TKA dapat menjadi cermin bagi negara untuk menilai apakah arah pendidikan sudah tepat ataupun perlu diperbaiki. Dalam konteks seleksi masuk perguruan tinggi negeri, TKA seharusnya berfungsi sebagai pelengkap, bukan sebagai penentu tunggal. Nilai rapor tetap memiliki peran penting, sementara TKA membantu melihat kemampuan akademik siswa secara lebih utuh, terutama dalam hal penalaran dan pemahaman konsep. Lebih dari itu, apabila disertai dengan kebijakan afirmatif yang jelas dan konsisten, TKA justru dapat menjadi alat keberpihakan bagi siswa dari daerah tertinggal. Dengan data yang akurat, negara dapat menyusun program bantuan, pembinaan, dan kuota khusus secara lebih tepat sasaran. Hadirin sekalian, namun perlu kita tegaskan bersama, seluruh potensi tersebut hanya akan terwujud apabila TKA ditempatkan secara tepat. TKA harus menjadi alat pembenahan sistem pendidikan, bukan alat seleksi tunggal yang kaku dan menekankan. Tanpa perbaikan fasilitas pendidikan, tanpa peningkatan kualitas guru, dan tanpa kebijakan pendamping yang adil, TKA justru beresiko memperlebar ketimpangan yang sudah ada. Oleh karena itu, tugas negara tidak berhenti pada menyelenggarakan TKA. Negara harus memastikan bahwa setiap hasil memiliki makna, setiap temuan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang nyata, dan setiap ketimpangan dijawab dengan keberpihakan yang jelas. Hadirin yang berbahagia, jika dikelola dengan visi yang jelas, keberanian untuk mengevaluasi diri, dan komitmen untuk memperbaiki pendidikan dari hulu hingga hilir, maka TKA tidak akan dikenang sebagai sumber polemik. Sebaliknya, ia dapat menjadi titik awal pembenahan pendidikan nasional yang lebih jujur, lebih adil, dan berkelanjutan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Ia menuntut kesabaran, konsistensi, dan tanggung jawab moral. Jangan sampai generasi muda menjadi korban dari kebijakan yang lahir tanpa kesiapan dan keberanian untuk bertanggung jawab. Akhir kata, semoga pidato ini dapat menjadi bahan renungan dan pengingat bagi kita semua, bahwa pendidikan bukan sekedar urusan administratif, melainkan amanah besar untuk menentukan masa depan bangsa. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.